ada istilah menarik itu. Yang pertama mungkin suka baca, yang kedua tahan baca. Ini menarik ini. Mungkin satu lagi apa gitu ya. Itu bisa ditulis sebagai semacam semboyan. Suka baca, tahan baca. Terus suka menulis misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, mungkin tengah bergembira bersama teman-teman di pesantren, atau tengah menghafal nazom-nazom kitab nahwu, Imriti atau mungkin Alfiyah, atau mungkin tengah memberikan makna terhadap kalimat-kalimat di dalam kitab-kitab yang kalian pelajari. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda, kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, bisa diamalkan dan juga bisa diajarkan. Amin, Allahumma amin. Para santri, di dalam pendidikan ada beberapa faktor penting. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan juga ada 3, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, juga lingkungan keluarga. Inilah yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Maka mereka yang menginginkan proses pengajaran dan pendidikannya berhasil, maka apa yang tadi saya sampaikan harus mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh dan seimbang. Para santri, di antara sekian faktor yang sangat penting adalah pendidik atau guru. Guru adalah orang yang secara sadar dilandasi keilmuan yang komprehensif melakukan proses pendidikan. Oleh karena itu, guru sangat menentukan. Berbagai negara yang maju pasti di sana memiliki guru-guru yang memiliki kualitas, kapabilitas, dan juga integritas. Demikian juga di negara kita yang ingin suatu ketika negara kita menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju yang lain, pasti harus memiliki semacam perhatian, prioritas terhadap bagaimana meningkatkan kualitas guru-guru kita. Di pesantren modern Al-Amanah memiliki beberapa lembaga pendidikan. Yang pertama adalah SD Antawiriyah, yang kedua SMP Bilingual Terpadu 1 dan 2, dan yang ketiga Madrasah Aliyah Bilingual. Kita secara berkala mencoba meningkatkan kualitas guru dengan cara mendatangkan para motivator, mendatangkan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas metodologi dan penguasaan serta juga psikologi, agar guru di lembaga pendidikan yang tadi saya sebutkan terus ada peningkatkan. Hari ini kita hadirkan seorang guru
yang memiliki prestasi yang luar biasa kita datangkan di podcast kita. Semangatnya yang pertama agar prestasi guru ini menginspirasi para santri. Yang kedua juga bisa memotivasi para guru yang jumlahnya di pesantren kita bisa lebih dari 250 agar juga ke depan melakukan sesuatu agar juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang di berbagai bidang, karena prestasi guru artinya sangat penting bagi santri agar santri tidak sekadar mendapatkan teori-teori bagaimana menjadi orang sukses, tapi guru menjadi uswah, menjadi qudwah, teladan bagaimana seorang guru kecuali mengajar dengan ketulusan dan kesungguhan, juga bagaimana dia membangun prestasi pribadinya. Nah, ini kita berhadapan dengan seorang guru di MIB, Madrasah Aliyah Bilingual, yang beliau memiliki prestasi yang tergolong luar biasa. Mari kita dengarkan bagaimana beliau di tengah kesibukannya mengajar masih juga mampu membuat sejarah-sejarah pribadi yang sangat penting bagi beliau sendiri juga kepada para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah Bu Laili Abidah. Iya. Saya mendengar dari kepala sekolah juga dari yang lain, Ibu Laili Abidah baru saja mendapatkan prestasi dalam beberapa event lomba. Saya ingin dalam kesempatan ini Bu Laili Abidah bisa bercerita lomba apa saja dan bagaimana menjalaninya sehingga mendapatkan juara, karena pasti persaingannya tidak mudah. Misalnya lomba literasi ini di seluruh Indonesia, dan itu hanya dipilih dari 10.000 hanya dipilih 1.000, dan Ibu Laili termasuk dari 1.000 itu. Kemudian lomba dalam rangka Hari Santri, lomba apa itu? Lomba penulisan esai. Penulisan esai, dan beliau mendapatkan juara 1 yang mengungguli orang-orang hebat yang lain dari berbagai lembaga pendidikan tentunya. Saya pengen mendapatkan cerita gimana asal muasalnya kok ikut lomba literasi itu. Terima kasih Bapak Kiai atas waktunya. Mohon izin kami ingin berbagi cerita di pagi ini tentang pengalaman yang kami dapatkan selama beberapa bulan terakhir. Yang pertama, yang seperti disebutkan Bapak Kiai tadi, ada kegiatan pemilihan guru motivator literasi Bapak Kiai yang diadakan oleh Forum Indonesia Menulis. Event ini bersifat nasional dan diikuti oleh laporan yang kami terima dari grup itu 10.000 guru di seluruh Indonesia. Motivasi kami ketika ikut lomba adalah yang pertama, yang diajarkan oleh guru-guru kami, kalau ikut sesuatu ambil ilmunya, jangan lihat nanti dapat apa. Yang kedua, motivasinya adalah untuk menambah ilmu. Yang ketiga, menjadi contoh buat para santri yang kita ajar, karena kita nggak hanya memberikan motivasi, tapi kita juga melakukan sesuatu seperti yang Bapak katakan. Alhamdulillah kemarin setelah prosesi seleksi yang begitu ketat, ada proses data, kemudian verifikasi data, kemudian kita harus menulis, berkerjaan dengan tulisan, dan jadi deadline-nya itu juga tidak main-main, kadang hanya 2 hari, kadang 3 hari, itu harus menyelesaikan artikel ilmiah sekitar 5-7 halaman itu banyaknya. Satu artikel Bapak. Apa kemarin yang diangkat? Yang saya angkat sesuai dengan bidang ajar kami, yaitu grup diskusi sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan bicara anak-anak dalam bahasa Inggris. Kemudian kami unggah itu
karena memang sesuai dengan kenyataan yang kami lakukan, jadi insya Allah artikel itu bisa diterima gitu oleh para juri. Akhirnya kabar baik kami dapatkan, sempat berkecil hati juga karena saingannya pasti sangat banyak, ya betul, dan betul. melihat gelar di belakangnya itu ngeri sekali Bapak. Gitu ya. Itu. Jadi ya, terus Bismillahirrahmanirrahim, berbekal niat, akhirnya saya unggah itu. Kemudian seminggu kemudian ada informasi kami termasuk dalam 1000 guru yang ikut terseleksi, dan itu belum selesai. Jadi setelah itu kami mendapat tugas, karena guru motivator literasi kan berarti harus menggerakkan semangat literasi di sekolah-sekolah yang dia ampu. Kami kemudian mendapat tugas untuk mengumpulkan anak-anak, memberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara menulis yang baik, kemudian memberikan motivasi juga kepada rekan guru. Kemudian kami bekerja sama dengan Bapak Kepala Madrasah yang alhamdulillah beliau juga sangat mendukung sekali program ini. Akhirnya kemarin kami juga berhasil mengumpulkan beberapa guru, ada 12 guru termasuk kepala madrasah yang menulis Bapak. Menulis, kemudian ada 52 santri yang juga ikut lomba menulis. Dan ini nanti akan dilombakan sebagai syarat sekolah literasi nasional. Itu. Kemudian yang penilaiannya itu insya Allah akan dilaksanakan bulan 1 atau bulan 2 bulan Februari itu 2022, dan dijuri langsung oleh Kemendikbud, dan nanti karya yang kita buat akan ditaruh di Perpusnas Jakarta. Itu yang tentang GML atau guru motivator literasi. Sedangkan yang kedua kemarin semua yang tadi semuanya dilakukan pakai online ya, tidak online bertatap muka. Okay. Online, dan interviewnya dengan Zoom meeting. Jadi kita ada seleksi interview juga tentang apa yang sudah kami unggah itu. Jadi tentang bagaimana cara saya melaksanakan group discussion itu dan lain sebagainya, itu diwawancarai Bapak. Berarti memerlukan alat-alat untuk melakukan itu. Iya Bapak. Semuanya dilakukan di rumah atau di sekolah Bapak. Berarti sekolah kita cukup punya fasilitasnya cukup memadai ya, untuk itu ya, untuk karena kalau tidak memadai mungkin error gambarnya, suaranya dan seterusnya. Sehingga suara kita cukup bagus ya. Iya. Okay. Iya Bapak. Dan kemarin juga yang kebetulan ada komentar dari Kalimantan juga, saya lupa nama sekolahnya. Penasaran juga dengan di kita, karena kan itu pesantren ya Mbak gitu, manggilnya Mbak. Itu pesantren ya Mbak? Iya pesantren. Kapan-kapan ingin main ke sana? Ya silakan gitu. Dari Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia juga begitu effortnya luar biasa untuk menggerakkan semangat literasi itu. Betul. Itu yang GML. Jadi kami pribadi dapat banyak sekali ilmu dari forum tersebut. Yang kedua, kemarin ada event Hari Santri Nasional yang ternyata itu lombanya tidak hanya untuk santri, tapi yang kami ikuti ini adalah untuk pendidik. Jadi untuk komunitas pendidik. Pertama kami bukan iseng ya, tapi kami ingin menguji sebetulnya, menguji kemampuan kami pribadi Bapak, sejauh mana kualitas tulisan kami di event nasional. Itu hanya berdasarkan tulisan ya? Iya, tulisan Bapak. Penilaiannya berdasarkan tulisan. Mungkin ada kisi-kisi tulisannya seperti apa gitu. Jadi misalnya temanya yang diambil kemarin adalah Islam Nusantara. Jadi ada yang pertama tentang ekonomi Nusantara, tentang sistem Islam Nusantara, kemudian tentang budaya Islam Nusantara. Kami mengangkat tema budaya Islam Nusantara. Waktu itu yang kami angkat judulnya adalah The Wonderful of Megengan Bapak. Jadi itu menarik ya. Yang kami unggah itu, kemudian alhamdulillah dari 85 naskah senasional yang sudah masuk di panitia, diambil tahapan 15 yang ikut finalis untuk dilakukan interview. Waktu itu yang interview adalah Profesor Dr. Nur Syamsuddin, dekan dari UIN Khas Jember. Kemudian jurinya ada 2 doktor yang dua-duanya juga dari UIN Khas Jember. Di situ kami juga kaget Bapak, karena pesertanya ternyata ada beberapa yang dosen, ada yang pembicara nasional juga Bapak. Gitu. Jadi kami juga sempat
lagi-lagi minder, tapi kami berbekal bismillah, kami juga presentator yang pertama. Saya juga nomor undian yang pertama yang presentasi, juga tidak menyangka akhirnya sudah. Semua dengan bahasa Inggris? Kita bahasa Indonesia, Bapak. Bahasa Indonesia ya. Berbahasa Indonesia, kemudian hanya ditanya simpel-simpel saja. Beliau hanya ingin mencocokkan antara presentasi saya dengan artikel yang sudah saya unggah. Mungkin ingin memastikan apakah benar itu tulisannya beliaunya, tulisannya yang pesertanya. Pertanyaannya hanya simpel, berbagi cerita mawon kemarin ditanyai, Mbak, apa boleh itu apem diganti dengan Oki Jelly Drink? Oh gitu ya. Jadi saya tertarik dengan pertanyaan itu. Sepertinya memang bercanda, tapi ternyata untungnya saya tidak terkecoh juga, Bapak. Saya sampaikan kalau disandingkan boleh, Bapak, karena sekarang itu banyak apem disandingkan dengan teh pucuk atau apapun sejenisnya, tapi apemnya tidak boleh dihilangkan karena itu filosofinya yang ditanamkan Sunan Kalijogo adalah afwan, dari kata afwan, untuk memaafkan. Jadi berbagi kue itu hanya sebagai lantaran untuk saling memaafkan. Gitu. Itu, Bapak. Satu pertanyaan itu. Satu pertanyaan. Ada lagi 2 pertanyaan tentang paragraf, tentang isi paragraf yang kenapa kok saya memilih kata wonderful. Wonderfulnya di mana megengan itu? Itu di paragraf mana? Alhamdulillah saya bisa menjelaskan. Ada di paragraf yang saya tuliskan itu. Iya. Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat. Terus yang kedua, ini pelajaran penting buat kita di satu sekolah. Kadang-kadang kita itu minder. Nah, minder itu seringkali menutup kemampuan. Seringkali rasa rendah diri itu menghilangkan kecerdasan secara mendadak menjadi bodoh. Nah, ini hal yang sangat penting. Ternyata walaupun mengajar di madrasah aliyah, ternyata bisa berkompetisi dengan dosen yang mereka mengajar di berbagai perguruan tinggi, bisa berkompetisi dengan mereka yang memiliki gelar akademis yang jauh lebih bagus. Artinya bahwa dengan prestasi panjenengan kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Moga-moga ini bisa menginspirasi guru yang lain untuk membuat prestasi di berbagai bidang yang lain. Kemudian pengumuman Bapak panjenengan mendapatkan nomor 1 itu kapan? Jadi kemarin itu waktu tanggal 13 itu kami seleksinya untuk interview. Sebelumnya saya lupa tanggal tepatnya mungkin, Bapak. Jadi sebelumnya itu ada pengumuman tentang bukan tanggal 13, 15. Jadi tanggal 15 itu ada pengumuman 15 finalis yang lolos. Itu plus dikasih tahu nilai-nilainya. Jadi supaya terbuka, supaya pesertanya tahu nilainya itu sampai di mana dari 85 orang itu. Kemudian karena di situ juga diuji tentang Turnitin itu sejauh mana plagiatnya dari artikel itu, karena takutnya nanti artikel yang dibuat itu banyak plagiat dari internet. Itu, Bapak. Jadi dari 85 itu alhamdulillah naskah kami itu kok muncul nomor 1 ngaten, Bapak. Dan kualitas papernya dapat nilai maksimal 60 dengan 10 peserta yang lain. Saya ingat betul ada 10 peserta yang nilainya maksimal sama dengan kami, papernya 60. Penentuannya adalah di presentasinya kemarin itu, Bapak. Nah, setelah kami dapat informasi itu hari Sabtu itu, kemudian hari Senin dikasih waktu 1 hari untuk mempersiapkan presentasi. Hari Senin presentasi. Jadi setelah KIP, setelah mengikuti KIP kami izin ke kepala madrasah, mohon izin kami ingin melakukan interview. Luar biasa itu. Dan alhamdulillahnya memang bersyukur sekali kami berada di sini. Santri-santri juga harusnya bersyukur karena pesantren ini terutama Bapak pengasuh dan Ibu itu selalu memberikan ruang untuk berkreasi. Jadi sebebas apapun kita bisa melakukan penelitian, kita bisa melakukan inovasi asalkan itu koridornya tepat.
alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Memang yang kita pahami di pesantren ini adalah pesantren ini semacam ruang yang terbuka, yang kita harapkan guru, santri, kecuali mendapatkan pelajaran yang sudah ada tercantum di dalam kurikulum, baik kurikulum sekolah maupun kurikulum pesantren, juga berkreasi, mampu melakukan aktivitas pribadi untuk mengembangkan sesuatu sesuai bakat dan minatnya. Oleh karena itu di Aliyah ada itu waka kreativitas. Ini sebenarnya adalah sebuah simbol bahwa di tingkat Aliyah, kecuali prestasi yang lain-lain, juga harus ada kreativitas yang terus dipacu, yang terus didorong, karena masa depan hampir akan sangat banyak tergantung bagaimana kita berkreasi. Dan alhamdulillah, kecuali yang sudah kita canangkan, Ibu Laili Abidah bisa memberikan teladan bagaimana seharusnya kita berkreasi. Tentu percaya diri, ya. Yang kedua terus banyak literasi. Betul. Dan yang ketiga tentu berani bersaing dengan lembaga pendidikan manapun, bersaing dengan orang di manapun, toh bersaing itu juga diajarkan di dalam Al-Quran, bersaing dalam kebaikan. Kemudian kalau yang literasi itu, Ustazah, kira-kira manfaat apa yang bisa dipetik ketika panjenengan masuk di dalam dari 10.000 dipilih 10.000 nasional? Kira-kira apa yang bisa dipetik dari pengalaman mengikuti event yang luar biasa itu? Yang pertama tentu komunitas, Bapak. Jadi dari komunitas itu kan ada sekolah dari sekolah, mohon maaf, sekolah Kristen, sekolah Islam, kemudian sekolah negeri. Jadi dari situ banyak sekali informasi yang di-share kepada kami, kepada grup itu. Kemudian dibentuklah itu yang organisasi wilayah. Jadi kemarin itu sudah terbentuk organisasi wilayah Jawa Timur dan kami alhamdulillah jadi koordinator kabupaten. Dari situ yang pertama komunitas, yang kedua ilmunya banyak sekali yang kami dapatkan, terutama literatur baik nasional maupun internasional, Bapak. Yang ketiga tentu saya tidak ingin berhenti di situ. Kami ingin mengkomunikasikan ini dengan penanggung jawab literasi di sekolah kami, Ustazah Eni, dan alhamdulillah beliau juga sangat aktif sekali memberikan kami informasi banyak hal tentang literasi. Dan itu sangat menguntungkan bagi anak-anak sebetulnya. Cuman masalahnya kendala terbesar bagi kami sebagai pendidik sebetulnya bukan kendala lagi, Bapak. Mungkin kami belum menemukan cara lebih tepatnya memantik semangat anak-anak untuk tahan baca. Karena memang harus banyak baca ketika kita ingin menuliskan sebuah artikel itu. Dan ketika bergabung dengan komunitas itu, kami banyak sekali mendapatkan pelayanan itu, cara-cara, strategi, kemudian literatur yang langsung kadang ditelepon langsung oleh coachnya, gitu. Jadi kami dituntun langsung bagaimana cara membuat slide yang bagus untuk anak-anak, gitu. Jadi kami diajari seperti itu. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya harapkan prestasi ini bisa diteruskan ke lebih tinggi lagi, lebih indah lagi, dan lebih penting lagi juga bisa ditularkan kepada para santri, sehingga kita harapkan budaya literasi yang sudah kita mulai jauh-jauh hari, kita harapkan betul-betul menjadi sebuah budaya yang betul-betul nyata di sekolah dan pesantren kita. Memang itu ada istilah menarik itu. Yang pertama mungkin suka baca, yang kedua tahan baca. Ini menarik ini. Mungkin satu lagi apa gitu ya. Itu bisa ditulis sebagai semacam semboyan, suka baca,
tahan baca. Terus suka menulis misalnya. Oke, tolong nanti dibuatkan kalimat-kalimat yang bisa memantik. Saya pikir semua orang termasuk santri kita senang membaca. Cuma kita mungkin belum menemukan cara bagaimana memantik motivasi itu sehingga betul-betul menjadi kenyataan. Toh di pesantren itu juga ada satu kewajiban harian. Salah satu ada diantaranya adalah baca buku. Tinggal bagaimana semua stakeholder yang ada di pesantren ini memiliki kesadaran bersama, termasuk guru-gurunya untuk suka membaca. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga ini memberikan semacam semangat bagi panjenengan, bagi guru yang lain, lebih-lebih kepada para santri. Para santri, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Laili Abidah. Beliau adalah salah satu guru di pesantren kita di Madrasah Aliyah Bilingual yang berhasil mencapai sebuah prestasi yang tidak semua guru berhasil mencapai seperti beliau. Kita sangat berbahagia, kita sangat berbangga karena saya yakin dengan prestasinya itu akan bisa memotivasi, menginspirasi para santri yang ada di pesantren modern Al-Amanah khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.